Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Wa qala ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Wa qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Hadirin Ibu, Bapak, jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sekalian masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan rangkaian ibadah terutama dalam bulan Ramadan ini. Allah memberikan banyak keistimewaan, memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Ujungnya Allah menjanjikan kepada kita balasan surga yang kekal hidup selama-lamanya. Khusus bagi orang yang berpuasa disediakan surga melalui pintu Babur Rayyan, pintunya orang-orang yang berpuasa. Maka kita dianjurkan untuk memaksimalkan kekuatan kita lahir dan batin sampai akhir bulan puasa. Kita bersungguh-sungguh bermujahadah, berjihad melawan hawa nafsu kita supaya kita mendapatkan yang terbaik bagi diri kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Bahasan topik kita pada kesempatan kali ini konsep tentang hidup kekal terutama di akhirat kelak. Ada banyak kosakata atau kalimat yang menunjukkan arti kekal. Dalam kesempatan ini mungkin kita kutip 3. Satu menyebut dengan kalimat khalidina fiha abada. Khalidin itu kekal, abada abadi ya. Abada itu diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi abadi ya. Di Al-Qur'an kadang ditulis dengan khalidin atau khalidun saja, tapi kadang-kadang langsung digandeng jadi satu, khalidina fiha abada gitu ya. Saya buka di kitab Mu'jam, itu kalimat yang disebut dengan
bunyi khalidun atau khalidin terus ditambah dengan abada itu disebut sebanyak 11 kali. Ya, disebut dengan sebanyak 11 kali. Yang 10 kali itu menggambarkan tentang kekalnya hidupnya orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. 10 kali. Sementara yang khalidina fiha abada yang berkaitan dengan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah itu hanya disebut sekali saja. Jadi khalidina fiha yang dihubungkan dengan keberadaan orang yang beriman dan beramal soleh dalam Al-Quran disebut 10 kali, sementara yang berkenaan dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya hidup di neraka Jahannam itu hanya disebut sekali saja. Dalam pikiran kita mungkin akan muncul, kalau begitu keabadian orang-orang yang beramal, beriman dan beramal soleh itu lebih hebat dari keabadian orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat kelak. Bahkan nanti ada pendapat orang-orang yang maksiat kepada Allah atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang asalnya dimasukkan di dalam neraka meskipun bunyinya khalidina fiha, karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala mereka kemudian diambil oleh Allah, dientas dari neraka kemudian dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hebat ya. Nah, satu lagi yang antara lain disebut dengan kalimat baqo, yabki. Ya. Allah itu baqo, punya sifat baqo, kekal untuk selama-lamanya. Maka besok pada akhirnya semua makhluk yang ada di atas dunia ini akan habis semua. Kalau bunyi kalimatnya dengan kalimat fana, fana itu kan juga sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia ya. Akan hilang sirna, wayabqa, dan yang akan tetap hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Nah, fan itu menjadi fana itu ya bahasa Indonesia. Kullu man 'alaiha fan, semua makhluk di atas dunia ini fan akan menjadi fana, akan menjadi hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tetap akan kekal wajah Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Diteruskan dengan kalimat fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan. Nah, hadirin Bapak Ibu rahimahullah, kita garis bawahi dulu kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk. Ya, kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk. Tadi Allah salah satu sifatnya adalah baqo, kekal. Kekalnya Allah adalah kekal yang mutlak. Ya, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, pokoknya kekal untuk selama-lamanya. Ya. Tapi kekalnya makhluk tidak ada awalnya, artinya dibikin oleh Allah yang sebelumnya tidak ada, menjadi kekal, dan kekalnya bisa berakhir, mungkin bisa terus dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk. Nah, Allah membuat makhluk-makhluk yang dikehendakinya bisa hidup kekal dalam jangka waktu tertentu, mungkin bisa dalam jangka waktu yang lama.
tetapi Allah maha mutlak kekal untuk selama-lamanya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa diberi janji-janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis itu kita misalnya bisa mengutip dua hal. Lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu akan diberi dua kebahagiaan. Farhatun indal futur, bahagia kalau sudah boleh makan kembali. Futur bisa juga diartikan dengan sarapan, ya. Bahagia setelah puasa sudah boleh makan kembali. Bisa diartikan setiap begitu berbuka puasa kan seneng kita, ya. Senengnya luar biasa. Apalagi yang seneng sama es gitu, ya, mania es. Begitu terdengar suara adzan langsung nyeruput es ini, wah segernya luar biasa. Wa farhatun indal liqa'illah, dan bahagia ketika liqa, ketemu Allah Subhanahu wa taala, dan liqa'nya besok di akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang misalnya bisa kita kutip populer ketika bulan puasa seperti ini. Yang kedua yang tadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga melalui pintu khusus namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan, masuk dalam pintu dalam surga melalui Babur Rayyan. Ada satu hadis lagi yang juga sangat populer kalau dalam bulan puasa ini. Idza jaa Ramadan, apabila sudah datang Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga, ya. Ini sebagian para ahli menafsirkan, memaknai kenapa pintu-pintu surga dibuka. Karena orang-orang Islam pada bersemangat untuk beribadah, dan itu menjadi kunci pembuka pintunya surga. Dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Diartikan kenapa ditutup rapat-rapat pintu neraka? Karena orang Islam pada mengekang nafsunya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, sehingga pintu neraka menjadi ditutup rapat-rapat dan dibelenggu tangan-tangan setan, ya, dibelenggu tangan-tangan setan bagi orang yang mau berpuasa, karena nafsu setannya sudah bisa dikendalikan, gitu kan. Tapi sing gak poso ya pintu nerakane tetap terbuka nggih. Sing mboten poso nggih, pintu tangan-tangan setan nggih tetap tidak dibelenggu, leluasa menggoda kepada kita sekalian. Nah, baik, kita lihat beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertama, kehidupan yang akan kita lampaui melalui sebenarnya beberapa tahap, tetapi yang lebih gampang difahami kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Surat Al-A'la ayat 16 sampai 17 itu menggambarkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan akan kekal untuk selama-lamanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sebagian orang itu begitu sangat cenderung dengan kehidupan dunia sehingga menghabiskan energinya untuk mendapatkan kehidupan dunia ini.
Bahkan orang-orang tertentu disinggung dalam Al-Quran itu kepingin umurnya itu diperpanjang oleh Allah gitu ya, supaya betul-betul bisa menikmati kehidupan dunia ini. Bahkan kalau bisa jangan sampai mati gitu ya, jangan sampai mati, kepingin menikmati kehidupan dunia ini secara maksimal. Padahal Allah menjelaskan berikutnya wal akhiratu khair. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia. Wa abqa, dan lebih kekal. Maka orientasi hidup kita sekalian adalah harus terutama orientasi kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah. Oke, setelah diberikan penjelasan oleh Allah seperti itu, kita kemudian digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekalnya hidup di akhirat itu bagaimana? Pertama, bagi orang-orang yang beriman, ya. Bisa misalnya surat Bayyinah yang tadi di awal kita sebutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, orang-orang kafir, orang ahli kitab, mereka akan diberi sanksi oleh Allah hidup di dalam neraka khalidina fiha, akan kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada kalimat abadahnya kalau di sini Pak ya, di Bayyinah ini. Tetapi untuk menjelaskan kehidupan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anharu. Nah, ada bunyinya khalidina fiha abada. Nah, itu. Kalau yang kafir tadi ahlul kitab hanya khalidina saja, tapi kalau di orang-orang yang beriman dan beramal soleh khalidina fiha abada, kekal untuk selama-lamanya. Dan banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang bagaimana kekalnya hidupnya besok di akhirat itu. Saya menemukan sebuah tulisan, ini katanya ditulis oleh Buya Hamka. Buya Hamka. Hamka itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amruwah, menulis di dalam kitab tafsirnya namanya Tafsir Al-Azhar ya. Tafsir Al-Azhar edisi Indonesia, nah, berapa jilid itu ya. Nah, sempat membaca Tafsir Al-Azhar ini. Nah, saya menemukan 3 penjelasan hari sekalian. 3 penjelasan soal kehidupan yang kekal di akhirat kelak ini bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan bagi orang-orang yang mendustakan kepada ayat Allah, yang banyak berbuat maksiat di atas dunia, selama hidup di atas dunia. Dihubungkan dengan Quran surat Al-An'am 128 dan surat Hud ayat 107 dan 108. Monggo mangke dipelajari di rumah nggih. Dihubungkan dengan Quran surat Al-An'am 128 dan surat Hud 107 dan 108. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kehidupan yang kekal abadi di dalam surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan seluruh fasilitasnya,
yang dimana kenikmatannya itu belum pernah kita bayangkan ketika hidup di atas dunia ini, saking hebatnya. Nopo mawon yang kita inginkan itu akan ada di surga kelak, tinggal ngomong niku pun wonten sampun nggih, saking luar biasanya. Terus pokoknya serba nikmat lah dan tidak ada akhirnya. Khalidina fiha abada tadi akan langgeng untuk selama-lamanya. Dan menuju ke pintu surga itu jalannya ternyata gampang ya. Kadang pada kasus hal-hal yang sepintas kita anggap sepele itu bisa menghantarkan kita kepada kenikmatan surga. Dan yang paling pokok kuncinya itu ada di kalimat la ilaha illallah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengakhiri nafasnya dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Maka ketika ada orang yang mau meninggal dunia, dianjurkan kepada kita untuk mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Kayaknya gampang Pak nggih. Tapi orang-orang tertentu ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah itu ternyata tidak bisa nyambung, hadirin sekalian. Saya pernah diceritani di Lumajang ini ada orang yang ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, pekerjaan sehari-harinya itu ngapunten nggih, tukang nganakno dhuwit nggih. Jadi ketika ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, Pak nyebut Pak la ilaha illallah, dia tidak bisa melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Hanya bisa duding ke kanan dan ke kiri ke atas, duitku nduk kono, duitku nduk kono, duitku nduk kono. Masya Allah. Jadi tidak mudah. Dan pada saat itu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa hebatnya. Maka kita dianjurkan pada akhir hayat itu mendekat kepada orang yang mati, terutama adalah orang-orang yang sangat dicintai kepada camat ini, calon mati ini. Kira-kira nek sing gak disenengi aja cedek-cedek gitu. Menjauh saja. Anaknya mungkin sing paling dianak emaskan, nah itu yang datang, atau istri tercintanya membimbing dengan kalimat talqin la ilaha. Nah, kalau bisa begitu sudah menyaut kalimat la ilaha illallah, selama belum berbicara dengan kalimat yang lain, tidak usah diulang-ulang. Nah, baru ketika misalnya berubah kalimatnya dengan menyebut kalimat lain, ditalkin lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu dambaan kita sekalian ya. Bisa mendapatkan kunci masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan surgawi kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua, di tafsir Al-Azhar ini dikatakan Allah maha kuasa, maha berkuasa mengeluarkan orang yang kekal dalam neraka lalu dipindah ke dalam surga. Nah, Allah maha berkuasa mengeluarkan orang yang kekal dalam neraka lalu dipindah ke dalam surga. Mereka para pendosa-pendosa ya. Mboten pendosa nih. Orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat itu akan dicuci ya, akan dibersihkan, dimasukkan dulu ke dalam neraka. Atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ketika dianggap cukup siksa bagi mereka itu, maka Allah kemudian mengentas orang-orang yang dalam neraka itu pindah ke dalam surga.
Yang ketiga dijelaskan Allah Maha berkuasa menghancurkan neraka karena sifat rahmat dan kasih sayangnya. Bisa saja ya, Allah itu kemudian akhirnya menghancurkan neraka itu. Jadi yang ada tinggal surga saja ya. Dan yang selanjutnya disebutkan neraka yang pada akhirnya akan ditutup oleh Allah setelah penghuni neraka dihukum entah berapa lama sesuai dengan jumlah dan banyaknya dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Mboten usah diterusno nggih. Ngeten maksude. Nek ngono gak apa-apa wis maksiat wong kok ya mlebu swarga. Nah, pun ngoten nggih. Oleh siksa neraka yang paling ringan niku nggih, ringan dari kaki sundul sampai bunbunan saking panasnya. Sampai digambarkan dalam ayat Allah yang lain, sudah hancur kulitnya nanti akan diganti kulit yang baru, disiksa lagi di dalam neraka itu untuk selama-lamanya. Tapi yang hebat ini yang bisa jadi catatan kita, Allah Maha menentukan segala-galanya. Kekekalan Allah itu mutlak, kekekalan hidup kita di dalam surga bagi orang muslim begitu sangat indahnya, bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat atas kemurahan Allah sebagian atau mungkin tidak tahu kita rahasianya Allah Subhanahu wa taala dientas kemudian dipindah ke dalam surga. Atau nanti bisa dibaca lagi surat nomor niku. Al-Mu'minun nggih. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang mukmin itu mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, yang akan mendapatkan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, dan akan kekal untuk selama-lamanya. Sebagai penutup hadirin sekalian, di samping janji-janji oleh Allah yang sudah dijanjikan kepada kita, dan kapan hari kita bahas soal janji Allah. Janji Allah itu pasti ditepati, tidak akan mungkin dikhianati, pasti itu akan terjadi pada diri kita. Maka di samping berbuat amal kebaikan, berdoa kepada Allah supaya diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti doa sapu jagat, jangan lupa kita juga berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari siksa kubur dan siksa jahanam. Nah gitu. Pada saat kita tasahud akhir, ya, sebelum salam kita dianjurkan doa itu. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa jahanam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dunia dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga berlindung dari jahatnya fitnahnya masihid dajjal. Itu dianjurkan kepada kita supaya kita baca sebelum salam pada tasyahud akhir, ya, kita baca doa seperti itu. Dapat surganya Allah fid dunya wal akhirah, dalam keadaan hasanah, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur, siksa jahanam, dari fitnah dunia dan mati, dan dari jahatnya fitnah masihid dajjal. Saya kira cukup ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.